Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Wahyu Lestari dari Prodi Sistem Informasi 2019, NIM 1905 1214075. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Beberapa topik yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, pengertian jaringan komputer, yang kedua, komponen infrastruktur jaringan komputer, yang ketiga, pembagian jaringan, dan yang keempat, topologi jaringan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Secara umum, dapat didefinisikan sebagai jaringan telekomunikasi yang membolehkan node-node saling berbagi sumber daya satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen infrastruktur jaringan komputer. Yang pertama, ada infrastruktur fisik, meliputi semua hal yang berkaitan dengan masalah perbekalan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switch, bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server, DNS server, dan host. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11a/b/g/n, jaringan telepon umum atau PSTN, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Yang kedua ada infrastruktur logik, merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host pada jaringan, memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Domain Name Server atau DNS merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan klien. Directory Service merupakan layanan direktori untuk melakukan autentikasi dan autorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Ada juga protokol. Dan yang terakhir ada Network Security, merupakan sistem untuk menjaga jaringan dari hal atau kejadian atau pihak yang dapat membahayakan data yang terdapat dalam setiap host, baik yang ditransmisikan ataupun tidak. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembagian jaringan. Pembagian jaringan bisa dibedakan berdasarkan beberapa jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan area jangkauannya, yang kedua, berdasarkan media pengantarnya, dan yang ketiga, berdasarkan pola pengoperasiannya. Jenis jaringan berdasarkan area jangkauannya, yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jangkauannya hanya beberapa meter saja. Media transmisi antar perangkat PAN yang biasa digunakan adalah kabel data atau kelengkapan PDA atau handphone, infrared atau IRDA, dan Bluetooth. Yang kedua adalah Local Area Network. Jaringannya hanya mencakup wilayah kecil tidak lebih dari 2 km. Biasanya dihubungkan melalui media kabel seperti kabel UTP ataupun fiber optik. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan dalam suatu kota atau wilayah dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan komputer yang mencakup area yang besar dan jaraknya sangat jauh, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar pulau, atau bahkan antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan berdasarkan media pengantarnya.
Yang pertama ada wireline network atau kabel, yaitu jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya, kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Yang kedua ada wireless network atau nirkabel. Jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan infrared biasanya hanya point to point dengan jarak yang sangat dekat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai berdasarkan pola pengoperasiannya. Yang pertama yaitu peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini menjadikan dua PC atau semua PC yang saling terhubung menjadi klien sekaligus menjadi server. Dan yang kedua ada client server. Jaringan komputer yang boleh menjadikan satu atau lebih komputer menjadi server utama untuk melayani komputer lain atau klien. Nah, untuk topik terakhir kali ini kita akan bahas mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe dasar sebagai berikut. Yang pertama ada star atau bintang, kedua ada topologi ring atau cincin, yang ketiga ada topologi bus atau bis, yang keempat ada topologi mesh atau jala, dan yang terakhir ada topologi tree atau pohon. Yang pertama ada topologi bintang. Bisa dilihat di sebelah kiri, gambar tersebut merupakan gambaran dari topologi bintang. Nah, topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Topologi bintang atau yang sering disebut sebagai topologi star menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari client server menuju ke server atau sebaliknya. Selanjutnya ada topologi cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Jadi, dalam praktiknya, jenis topologi ini memanfaatkan kabel pusat untuk tempat terhubungnya semua klien dan server. Selain itu, topologi bus juga berarti jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu jaringan komputer di mana bentuk koneksi antar perangkat komputer saling terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Dalam topologi mesh atau topologi jala, masing-masing perangkat komputer dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi langsung karena saling terhubung satu sama lain, atau disebut dengan dedicated links. Topologi mesh umumnya dibuat untuk jaringan yang skalanya tidak terlalu besar dan membutuhkan komunikasi antar perangkat dengan cepat. Dan yang terakhir ada topologi tree. Topologi tree adalah suatu topologi jaringan komputer di mana strukturnya merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Pada topologi tree, setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat komunikasi, seperti halnya struktur jaringan topologi star. Selanjutnya, setiap pusat komunikasi tersebut dihubungkan satu dengan lainnya dengan topologi bus, yaitu dengan kabel utama sebagai backbone atau tulang punggung. Demikian penjelasan saya mengenai model infrastruktur jaringan. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.